biaya support departemen, yaitu yang ada 2 kolom tuh ya, yang 1 juta dengan 2 juta, akan dibebankan ke operating atau ke produksi. Bagaimana cara alokasinya? Kan gitu. Nah, ini ambil contoh, misalnya ya, Departemen IT. Ini pengertiannya, ini diketahui soal nih, maksudnya adalah 20%, 50%, 30%, maksudnya gini, si orang IT ini kalau misalkan katakan pakai man hour, contoh, mungkin dia dari 100 jam, 20 jam dia untuk departemennya sendiri, IT, 50 jam untuk departemen produksi ini, yang kan ada 2 departemen di produksi. Departemen government, satu lagi corporate nih, 30%. Si produksi ini 50 jam sama 30 jam, IT 20 jam. Maksudnya begitu, ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau alokasikan ya, kalau menggunakan tadi direct method. Tadi kan saya bilang, kalau direct method langsung biaya departemen supporting tersebut dibebankan ke produksi tersebut. Contohnya, nih yang direct method. Ini berapa nih? Nilainya kan 1 juta. Langsung kita kurangi 1 juta, muncul ke produksi. Yang ini angka 625.000 ditambah 375.000, kalau digabungin kan 1 juta tuh. Nah, cuma persoalan dapat angka 625.000 dari mana? Nah, itu 5 per 50 per 80. Itu dari mana angkanya? Jadi gini, kalau direct, kita abaikan nih angka 20%. Maksudnya gini, ini kan contoh soal. Contoh soal di sini ada yang buat direct method, ada yang step down, ada yang reciprocal. Nah, ini kita bagi bahas, ada yang untuk yang direct. Jadi dianggap seluruhnya untuk biaya departemen AS ini itu dibebankan ke produksi. Nggak, dia cuma ada 50 jam dan 30 jam. Katakan gitu. Berarti 50 per 50 per total per 80. Nih. 50 per 80 dikali 1 juta, ketemulah 625. Begitu juga yang produksi departemen satunya lagi. 30 per 80 kali 1 juta. Nah, ini yang direct method. Terus yang departemen IT gimana? IS. Kan 2 juta. Sama. Berapa jam dia di atas? 20 sama 20 sama 70 kan? Anggapnya ini jam misalnya, 20 per 7. Jadi 20 per 90. 70 per 90. Jangan bingung dengan angka-angka 10% nih. Yang ini kan buat nanti, buat buat step down. Sama buat reciprocal. Ini kalau direct dia langsung. Seluruhnya dibebankan ke departemen produksi. Kan direct begitu. Kecuali kalau step down. Antar supporting departemen ada yang mengenakan beban, kalau reciprocal malah saling. Nah, ini kita yang direct method. Direct method prinsipnya dari supporting departemen langsung dibebankan semuanya ke departemen produksi. Makanya pakai angka yang 20 sama 70 nih contohnya. Jadi makanya kan di total profesional 20 per 90. 90 itu dapat dari mana? 20 kan? Ya. Nah, jelas ya. Itu yang untuk direct method. Untuk yang step down, nah itu satu-satu dulu. Kita hitung. Nih, misalnya nih, untuk departemen AS 1 juta, kita mau bebankan bukan hanya ke produksi, ke IT juga. Nah, makanya ada muncul dari 1 juta ini, kalau tadi kan contohnya kalau yang direct, IS-nya nggak ada kan? Hanya 500-300. Ini nggak ada IS-nya juga, ada supporting-nya juga kena beban. Ini angka 200.000 dari mana? Nah ini 200.000 itu rumusnya adalah, nah tadi nih sini. Nah ini dia. Ini kan 20 per 100. Ini kan kita ambil yang 3 ini. Ada angka 20, 50, 30 kan. Jadi 20 per 100, 50 per 100 sama 30 per 100. Untuk yang step down. Nih 0,2, 20 per 100 kan, 50 per 100, 30 per 100. Sehingga ketemu angka
IS kena 200.000, ini 15.000 kena 300.000. Ya, yang biaya AS Departemen AS sudah nol kan, udah dialokasi semua. Yang belum nanti step berikutnya apa? Makanya istilah step down. Awalnya dia ada beban 2 juta. Kena beban dari departemen lain 200.000. Jadi kan 2,2. 2,2-nya ini kita bebanin lagi ke produksi. Nah, lihat lagi cara beban ini gimana? Lihat lagi berapa jam dia atau kontribusinya berapa. Nah, lihat di atasnya tadi. Nah, ini jadi 20 per 90. Nih. Nih, 20 per 90 kali 2.200.000. Kan seluruh biayanya ada 2 juta, setelah ada tambah 200 sehingga 2.200.000. Ketemulah sekian. Ya. Itu cara mengalokasikan menggunakan step down. Udah paham? Ada pertanyaan nggak? Itu yang step down. Yang untuk resiprokal itu lebih ini lagi, lebih rumit lagi. Jadi antar departemen. Nah, ini ambil contoh ya, sebentar. Ambil contoh yang di PowerPoint nih, materi untuk yang resiprokal. Muncul nggak gambarnya? Muncul ya? Muncul. Oke. Nah, ini contoh yang resiprokal. Muncul lagi gambarnya ya? Muncul, Pak. Nah, kalau resiprokal tuh satu-satu. Pertama dibebankan dulu yang biaya maintenance, terus dibagi ke masing-masing berapa jam. Setelah itu maintenance-nya kan udah 0. Masuk IT 1,4 tambah 1, setelah dibeban 2,7-nya kita bagi lagi. Masih. Terus sampai ke 0. Nanti dia ketemu lagi beban 271. Supaya 0 gimana? Bebanin lagi. Ke masing-masing. Dia bukan hanya ke produksi. Itu namanya resiprokal. Perbedaan di situ kalau tes step down direct kan sederhana, direct method sederhana langsung step down nambah proses lagi. Nah, yang resiprokal yang antar departemen dia. Ini nanti bisa dilihat, ini ada perhitungannya, ada contoh ini kan, 4.000 jam. Nah, ini bisa dilihat nanti yang PowerPoint. Nanti gini aja, yang untuk yang penjelasannya sekarang, nanti saya akan email, ini PowerPoint-nya udah saya summary, saya tambahin, jadi yang nggak perlu lebih didalemin, saya skip. Ya, jadi buat bahan, terus sama ada di kalimat berikutnya saya ambil contoh-contoh angkanya. Jadi nanti ini akan saya email selesai tugas ini. Nanti ada 3 chapter ya. Itu chapter 14, 15, 16. Saya buat itu lebih kompres, lebih summary. Sehingga yang nggak perlu lebih jauh, lebih detail, nggak saya berikan. Waktu awal kan udah saya kasih waktu kuliah pertama ya, itu materi PowerPoint-nya udah saya kasih, juga chapter 14-15 sudah by email kemarin ya. Ini saya kasih lagi 3 chapter yang benar-benar yang udah summary. Ringkasannya, jadi lebih sedikit. Maksud saya supaya bisa lebih fokus saja. Oh, ya. Iya, Pak. Nanti by email nanti. Jadi kayak ini nih contohnya. Oke. Contoh tadi. Nah, ini untuk yang tadi apa namanya? Step down. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Termasuk yang tadi soal nomor 1 juga. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya nanti saya lanjutin lagi yang di luar yang ini.
nanti sekalian saya kalau Halo Pak. sudah nggak ada pertanyaan, kita review nanti nih. Saya mau review. Pak, kalau yang under allocated sama over itu Ada pertanyaan? gini Pak. Sinyalnya, Halo? sinyal putus ya? Sinyal putus ya? Iya Pak. Sorry, sinyalnya putus nih, ntar. Putus ya sinyal. Iya Pak, putus-putus. Ya. Sinyalnya no. Oh, udah ya. Udah lagi. Udah, halo. Iya, Pak. Halo. Udah bisa ya? Udah denger ya? Udah, Pak. Nah, nggak ada pertanyaan nggak sebelum saya lanjutin yang pembahasan yang lain? Mau sama review. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Yang lain? Oke, saya lanjut. Bagaimana? Lanjut, Pak. Lanjut ya. Jadi itu ya. Tolong dipahami ini karena topik tema 3 chapter ini masalah cost allocation atau alokasi biaya. Jadi yang dipegang adalah tadi ini pakai logika berpikirnya. Jadi kalau ada sesuatu yang dialokasikan apa itu joint cost. Karena biayanya berarti bukan direct cost, itu indirect yang harus dibebankan. Tadi contohnya soal nomor 1 dia dibebankan ke antar divisi, ya. Kalau yang soal nomor 2 dibebankan antar departemen, jadi beda ya. Kalau yang chapter sebelumnya lagi dengan produk, ingat nggak waktu chapter 16 kita ngomong alokasi terhadap produk ABC, contohnya kemarin kan susu cair, contohnya ingat ya waktu saya pernah kasih yang untuk chapter 16 kan produk, kalau produknya lebih dari 1 ada alokasi berdasarkan divisi dalam satu bulan. Nah, sekarang ada alokasi berdasarkan departemen, semua dalam masing-masing dalam satu perusahaan. Nah, kalau perusahaannya berbeda ya udah bukan alokasi ya masing-masing kan. Ini yang beda, ini yang beda nggak. Ini masalahnya adalah kalau yang dalam satu perusahaan, misalnya perusahaan tersebut memiliki misalnya departemen yang berbeda atau mempunyai produk di satu. Kalau produknya cuma satu apa? Berarti nggak perlu alokasi. Ya. Misal perusahaan produknya cuma satu produk, nggak ada alokasi by produk. Begitu juga departemennya cuma satu atau divisinya cuma satu. Nah, ada muncul biaya yang merupakan biaya gabungan atau joint cost yang harus di-split untuk manfaatnya ada kegunaan menalisanga. Ada kalau ada nanti saya balik ke ini ya ke teori ya. Ada pertanyaan dulu nggak untuk yang ini? Enggak, Pak, yang ini. Oke, lanjut ya yang untuk yang PowerPoint.